buka ya kaca. Mas, tolong parkirin ya. Oke, siap, baik. Apakah Anda tidak merasa kalau Anda tidak tahu follower saya berapa gitu? Gak. Pikirin adalah, yang pertama gue harus membuktikan kalau istri gue tuh bersama gue, karena dia kan bareng sama gue waktu gue lagi di atas kan. Jadi Itu proving ya. Iya, jadi kayak tapi lu pinter sih. Lu nggak jadi stepping stone orang. Iya. Lu pinter sih. Untuk tidak terlalu aktif dan mengunci akun Twitter lu tuh lu pinter sih. Maksud gua tuh kayak, gua tuh udah berkali-kali jadi stepping stone orang. Entah berapa pembuat berita yang dapat bonus gara-gara beritain gua kan. Ya, ambil baiknya kayak Iya, kata makanya Bang Raffi kan. gua percaya mah, gua nggak bakal miskin. Karena lu memberi rezeki banyak orang, betul. Gua diem aja, gua ngasih rezeki buat orang, ya udah. Ya udah, Bang. Iya kan? Jadi kayak kalau apa kayak mungkin di kondisi kayak sekarang kayak ada di posisi lu juga gitu, kayak lu mandang hal yang berbau konflik dan itu akan mengundang orang yang kayak seolah-olah tuh opini mereka tuh tidak ada di pikiran kita gitu. Sedangkan saat kita beropini sesuatu, kita sudah tahu nih bakal dibalas apa. Nah, orang itu kayaknya tuh tidak tahu. Kalau kita juga tahu balasannya bakal begitu. Kayak apa ya? Kayak gimana ya Bapak Peri ya? Ngerti kan maksud gue kayak Ngerti. lu ini jujur ya, gue tanya sama lu ya. Ketika lu bikin konten, lu tahu kan yang nyerang lu bakal di bagian mana? Iya. Sudah tahu kan? Paham. Kenapa seakan-akan mereka itu kayak mencoba menjadi juru selamat bagi kita gitu? Kayak seolah-olah tuh kayak lu nggak tahu kalau itu akan terjadi. iya, gitu. dan seolah-olah pemikiran dia tuh tidak dipikirkan sama kita gitu. Ya ambil positifnya, berarti orang nggak peduli. Ya mungkin kebetulan itu dengan cara menganggap lu bodoh kali. Ya kan bisa jadi kayak gitu kan. Tapi walaupun quotes-nya beken, tapi mungkin ya gue bilang begini dia diem aja. Tapi kalau di level lu seharusnya semuanya udah ke-handle dengan baik. Sudah sangat ke-handle. Jadi kayak makanya kenapa gue nge-handle-nya adalah sekarang untuk tidak banyak omong deh. Maksudnya kayak orang-orang ya, bukan cuma orang-orang yang pengen gue bela pun ternyata tidak pantas untuk dibela. Betul. Jadi sekarang fokus saya adalah membela diri sendiri. Bukan membela diri sendiri, sudah otomatis. Oh ya, terus ketika diserang pun kan membela diri sendiri kan. Lucu. Jadi membela yang menurut saya harus dibela aja. Gitu. Yang harus saya bela adalah realita. Kenyataan ya. Kenyataan. Lu mau bilang kayak, bisa nggak sih orang yang sebelum selingkuh itu ya ceraiin dulu kayak istrinya? Variabel dalam pernikahan itu sangat banyak. Ada yang kayak seolah-olah victim, tapi ternyata dia selama ini ngejelekin keluarga suaminya. Tapi yang gue salut Bang dari lu ya, kayak ya gue ngikutin lu dari sejak lu eliminasi pertama Suci ya. Bahkan gue nggak tahu lu ikut Suci. Gue kaget sih. Gue bukan ikut Suci, ikut jadi bintang tamu. Oh iya. Karena gue tahu dari, karena jokes lu tuh kan bener-bener aneh ya di masa itu ya. Ya. Orang bilang Indra Frimawan itu aneh, sekarang anjing Uus tuh lebih absurd waktu itu gitu. Gak ada yang ngalahin lah pokoknya. Sebenarnya racikannya sama sih. Gak usah ketawa lu, gak usah. Kalau lu ketawa jadi kayak gimana gitu kan. Udah. Intinya kan gue ngikutin sepak terjang lu di sosmed dengan semua masalah lu gitu. Kayak ada satu, ini Bang, gue nggak tahu gue salah atau benar karena baru kenal juga. Yeah. Tapi satu hal yang selalu gue lihat dari seorang Uus, lu orang yang sangat setia kawan gitu. Dan bahkan lu sering kali dirugikan atau lu sering kali menderita karena rasa setia kawan lu yang begitu besar ini.
Jadi kayak gue nggak ada di tahap lu ya kayak. Iya, iya. Gue orang yang lu bilang realistis kan, gue tuh jauh lebih pragmatis dan realistis lagi. Mungkin Iya. imbang-imbangan gue Raditya Dika lah bang untuk urusan kayak gini. Iya. Seradit-raditnya juga nyaman kok sama gue kalau Iya. Kayak kalau sama Bang Radit tuh kita kayak iya kan nggak guna kan? Iya kayak gitu kan. Saya tahu Radit kok. Saya sebenarnya lebih pragmatis dibanding ini sebenarnya. Sebenarnya iya. Tapi saat lu orang yang realistis, lu orang pragmatis, tapi ada ini entah itu blessing atau curse ya. Ya. Tapi Kan selalu barengan. Iya, selalu barengan sih. Kadang jadi curse, kadang jadi blessing. Iya. Lu orang yang sangat setia kawan. Dan kadang di beberapa tweet lu, kesetiakawanan ini yang akhirnya menimbulkan masalah buat lu. Yeah. Tapi di satu sisi orang yang lu bela karena setia kawan ini ternyata tidak memberikan energi yang sama. Iya, betul. Nah dari situlah gue belajar untuk diri gue sendiri belajar. Oh men, ini orang baik sekali. Tapi ya kalau dia ngomong. Berarti lu nyadarin dong kalau misalnya kayak gue sebenarnya nge-tweet sesuatu sebenarnya ngebela si ini tapi gue nggak mention namanya, berarti lu. Iya, makanya gue tidak menarik ucapan gue yang bilang lu mature. Dari awal kan gue bilang, oh lu menolak, lu bilang lu mature kan. Tapi lu berkembang bang. Maksud gue dalam pet yang berbeda ya, dalam pet yang sama, tapi dalam stage yang berbeda gitu loh. Karena lu di tahun 2018 nggak akan kayak gini gitu. Lu akan lebih frontal tanpa memperhitungkan hal yang lain. Tapi di sini lu berusaha untuk tetap, mungkin rasa setia kawan itu bukan sesuatu yang bisa lu buang. Tapi lu berusaha rubah bentuknya gitu. Nah, itu sih yang gue lihat. Jadi sebenarnya kadang karena gue tahu ini jujur-jujurnya belak-belakan aja. Anjing dari awal gue suci ngikutin sih gue angkat tangan sih ya. Maksudnya kayak ya. Karena gue tahu dia sebenarnya nggak punya kepentingan apapun untuk nge-tweet itu. Tapi ya balik lagi dengan segala minusnya, dengan segala kekurangannya. One of public figure yang gue tahu rasa setia kawannya yang begitu besar ya seorang Uus yang biasa saja ini gitu sih. Lu tahu gak sih yang ngeganggu gue saat waktu itu sebelum gue diboykot sama FPI? Jadi waktu itu gue pernah story sama teman-teman gue yang Chinese. Terus kayak ada hal yang marah banget di dalam diri gue yang gue nggak ngerti lagi. Gue harus kasih tau orang gimana gitu. Dia bilang, bang, kalau temenan sama orang Cina dosa bang. Wow, berarti gue pendosa. Istri gue keturunan Cina. orang Sumatera lagi. Tapi saya punya teman seperti Anda, namanya Ari Lusmana. Orang Sumatera tapi nikah sama orang yang keturunan gitu. Jadi kayak gue bilang kayak gila ya. Gue udah ngehibur lu mati-matian gitu, capek banget gue gitu sampai jadwal gue. Bilang gue berdosa. Terus gue pengen nongkrong sama teman-teman gue yang dulu lu nggak tahu dulu teman-teman gue ini tuh bantu gue apa, lu nggak tahu. Lu nggak tahu sampai mana mereka rela berkorban buat dulu nolongin gue gitu. Apapun mereka, entah Batak, entah Cina, entah apa. Lu nggak tahu. Terus tuh gue gara-gara popularitas ini, gara-gara pemilu ini gitu. Terus lu jadi ngelarang gue buat sama temen-temen gue gitu. Gue kayak gue pulang gue nangis. Untuk berteman aja gue harus nge-please seseorang gitu. Bahkan bukan soal lagi kayak lu yang harus kelihatan lu artis gitu. Lu yang nggak boleh makan di pecel lele gitu. Oke, itu sudah gue tolerir gitu. Kayak lu udah berdamai dengan itu. Iya gitu. Terus kayak tolong dong buat temenan, masa iya lu atur juga gitu. Kayak ya Allah, gue tahu teman-teman gue yang ada yang Cina yang pelit ada gitu. Cuman apakah ketika gue ketemu teman Cina yang pelit terus gue jadi pukul rata semua? Kan enggak gitu. Ada kok Cina yang royal gitu. Jadi kayak kenapa lo bisa bilang kayak bunuh Cina itu nyakitin gue banget.
Dan itu yang jadi salah satu trigger Iya, awal. iya. Orang-orang lain bilang kok ini buat semua orang gitu. Nah, ini yang suka sering salah gitu. Kalau selama ini tuh gua kayak mencoba buat menyuarakan orang banyak gitu. Padahal yang mau gua suarakan tuh sebenarnya buat temen gua sendiri gitu, yang dia pribadi pun keganggu gitu dengan kayak, kalau lu emang pengen dendam sama Ahok ya Ahoknya aja gitu. Kalau gua gitu, kenapa temen gua yang nggak salah lu juga sampai kena impactnya gitu. Oh, itu yang akhirnya nge-trigger. Itu yang nge-trigger gua gitu. Dan mungkin lu mungkin juga tadi sempet ngomong juga kayak yang ya orang mah cuma butuh buat dirujak gitu. Jadi kayak yang ya udah nggak apa-apa. Tapi setidaknya dalam nurani gua tenang gitu kalau gua pernah belain temen gua gitu. Ngerti gak sih kayak Iya. Dan lu bisa ngelewati, terlepas itu benar atau enggak ya, lu bisa ngelewati fase ini, lu rebound, iya. lu karir lu hidup lagi dengan cara yang lain, Iya. lu bisa bangkit lagi, you so proud to yourself lah. Karena Gila sih itu sih nggak kayak semua orang bisa ngelewatin itu. Gue mungkin ngelewatin itu mungkin udah nggak tahu. Gue tuh anaknya fragile sekali. kadang-kadang gitu kayak gua kadang suka mikirnya kayak kenapa ya orang tuh ngira ini tuh buat semua orang gitu. Iya, Kayak gua tuh mewakili lu sebuah menjadi suara semua orang, padahal Iya, ya untuk gitu. orang-orang terdekat bukan. Iya gitu, dan selalu gue bermasalah soal hal itu. Dan yang lu bilang kayak orang yang lu bela pun sebenarnya don't give a shit tentang lu juga gitu. Tapi lu nggak perlu nyesal untuk itu. Enggak, gue tidak menyesal. Makanya kayak pas lu bilang kayak padahal orangnya nggak peduli amat sama lu, kayak ya gue Bukan kepedulian itu yang lu ingin. bukan gitu, tapi seenggaknya gue sebagai nakama gitu. Kamerat. Iya kan? At least gue megang diri gue sendiri, gue megang senjata gue sendiri. Terus gue nembakin bendera Merin di Enies Lobby gitu. Iya. Itulah yang ngebuat gue kayak mungkin orang ngiranya kayak si Us bikin masalah. Enggak. Mungkin coba lihat deh, mungkin ada teman gue yang lu serang, atau mungkin ada kerabat gue yang lagi lu pojokan, sedangkan gue tahu orangnya tidak seperti itu gitu. Yang mau coba gue buat bela sebenarnya gitu. Jadi kayak semua orang belum tentu siap sama penyerangan itu tuh. Tapi kalau gua, lu udah teruji ya. Gua sudah teruji. Daripada lu coba-coba sama temen gua yang lu aja. nanti akhirnya dia kenapa-napa, keluarganya kenapa-napa, mending sama gua aja yang emak gua udah slow, bini gua udah slow, keluarga gua udah slow. Jadi kayak ya bersyukurlah orang yang lu anggap temen, Bang. Ya, gue sih berharapnya itu kayak bukan lagi kayak bagaimana apa ya? Ya mungkin titipan gue biasanya kayak gitu sih, Pak, kayak gue nggak tahu lagi nih, misalnya sama teman-teman yang dekat sama gue gitu, kayak gue nggak tahu nih balasnya gimana gitu, kayak enggak, gue emang nggak minta gitu. Cuman kalau someday somehow kayak lu bilang kan, lu bilang kayak kalau gue nanti ntar jadi tukang parkir juga nggak apa-apa. Lu pernah tadi ngomong gitu kan? Gue bilang sama dia, kalau suatu saat gue susah dan butuh anak gue dan mungkin istri gue butuh bantuan, tolong mereka ya, jangan tolong gue. Gue tuh jadi ingat waktu lu yang jarang ya gue bahas di podcast atau apa, soal keluarga dan rumah tangga gue kan. Ya, mungkin agak aneh ya, cuman lu tau gak, Bang? Awal, ini sempat gue bilang ke Prasta gue juga. Awal gue nikah, sebelum gue nikah, gue tuh ngomong ke istri gue, kalau orang kebanyakan bilang kayak gini kan, susah senang kita sama-sama, bareng, dan gak salah. Yeah. Tapi lu tau apa yang gue ngomongin ke istri gue? Apa? Gue miskin, lu cerain gue. Itu waktu gue di boykot, gue ngomong gitu juga ke istri gue. Dan ternyata dia bisa keep up. Aduh, gue sayang banget sama dia, gila. Kayak apa ya? Ya orang cuma ngomongin ya yang beken dari ya yang akhirnya viral, bukan beken lah, beken anjing, gue tua banget anjing. Yang mana Mas Disco? yang viral kan waktu gue
cintailah fetismu kan. Iya. Jadi nikahilah fetismu gitu. Sering gue ngomong gitu. Terus kayak, lu sadar gak sih kalau kayak ternyata fetis gue mengisi hal yang gue perlukan gitu, gila gak? Ya, Gila gak sih ya? apa yang lu tunjukkan di sosial media dan apa yang sebenarnya terjadi pada diri lu itu membuat envy banyak orang gitu bang, karena wow, you're so great, kalian sangat layak untuk di respect lah gitu. Jadi kayak makanya pertama kali gue ketemu Uus kan gue ngomong langsung, di antara semua kebandelan dia, kenakalan dia yang ini enggak. Karena percaya nggak percaya, kenakalan lu kalau ke perempuan mah bakal nyebar kemana-mana. Awalnya kayak gitu bang, karena gue ngerasa ya realistis lah nih realistis, ya perempuan ini realistis dan gue butuh yang kayak gini gitu. Karena sebagai terserah orang mau ngomong apa, gue masih memegang nilai-nilai konservatif. Karena gue ngerasa sebagai kepala rumah tangga menurut agama, ini nggak bisa dibantah loh ya. Kayak nanti ada orang yang bilang, wah kualitas bla bla, nggak boleh ada nih yang namanya kepala rumah tangga. Nggak, ini menurut agama yang gue anut. Ya gue harus punya tanggung jawab. Dan gue bukan orang yang bisa dikasih tanggung jawab. Jadi dengan cara kayak gini, gue tahu gue harus membesarkan anak gue nanti dan menjamin kehidupan istri gue nanti. Dan ternyata kehidupan pernikahan kan nggak segampang gitu. Hah, betul itu. Makanya kan Anda bilang kayak, pas saya bilang, ya orang selingkuh boleh, ya Anda bilang, ya memang boleh. Kan masing-masing kan. Maksudnya kalau Anda memilih bos setia ya boleh. Good for you gitu. Tapi kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa juga gitu. Terserah orang gitu. Betul. Karena kompleksitasnya berbeda-beda. Ya yang penting ya udah kita tahu kalau tidak segampang itu. Dan gue waktu itu kena masalah finansial yang luar biasa kan. Yang sempat gue cerita bang. Ada beban yang begitu besar yang harus gue tanggung. Jadi nyokap sakit. Iya, nyokap sakit. Tiba-tiba istri mutasi keluar Jawa, harus ngidupin 2 dapur, hamil, dan nyiapin persalinan, terus harus nyiapin DP rumah dan lain sebagainya. Karena kita harus punya rumah karena istri itu keluarganya nggak punya rumah. Jadi mau nggak mau kita harus beliin rumah supaya keluarga ini bisa tinggal bareng. Jadi gue beli rumah ya mertua gue sama gue sampai sekarang. Nah, itu kan bebannya besar sekali, beban finansial itu besar sekali, dan gue emang berada di titik terendah, tapi dia masih di situ. Jadi kayak walaupun dia bilang oke, walaupun tadi dia baru mau ngomong tuh, cewek-cewek yang bilang oke gitu tuh, no man, she's one of a kind gitu. Kayak dia ngomong oke tuh nggak bakal anjing gue ninggalin lu pas susah gitu. Kayak karena ya itulah yang membuat gue jatuh cinta kan. Karena dia nggak mau lagi ya. Iya, jatuh cinta lagi. Dia nggak mau ngasih gue sweet lie gitu. Dia nggak mau ngasih gue kebohongan manis. Aku bakal bertahan kok. Iya, tapi faktanya ya gue pikir nggak semua orang akan bertahan dalam kondisi padahal itu kan momennya ya. Iya. Itu momennya saat yang lu omongin kayak kalau gue miskin lu. Iya, itu momennya bang. Karena umur dia masih 21 tahun waktu itu. Dia masih sangat cantik. Dia idola kampus. Dan semua orang waktu kita pacaran itu bertanya, lu kena pelet apa, kata dia. Stoik. Karena dia akan jadi bapak stoik di beberapa tahun kemudian gitu kan. Siapa tahu bini lu bisa baca gitu. Tapi bini gue selalu bilang, enggak, itu pasti jadi orang kaya kok, katanya. Oh, bini lu ngomong gitu. Setiap ada orang yang nanya ke dia, kok mau sih? Kayaknya bau duit, kata bini gue kan asik ya udah. Jadi ya dia selalu jawab kayak gitu gitu. Dan itu yang buat gue jatuh cinta. Terus gue yang awalnya tipe manusia yang mikir, gue nggak perlu nikah lah gitu. Pragmatis aja lah. Pragmatis gitu. Kalaupun nikah gue pasti 35 tahun ke atas. 23 tahun gue nikah. Itu bikin heboh bang satu kampus. Karena kan kita satu kampus nih, tongkrongan itu. Oh hamil ya gitu. Wah telat nyambut lu ya gitu. Udah pasti. Bro. Lu kalau ngomongin kayak ada orang baru nikah terus kayak wah hamil ya di sosial media, lu dirujak orang bro. Tapi kalau realitanya ya udah. Oh, gue mau nikah ya. Ya Allah Ferry, gak bisa lu ngendaliin diri. Enggak anjing, enggak. Berarti
saat lu berdua masih kuliah tuh berarti? Enggak, sudah setahun, dia setahun Oh, setelah iya, iya. lulus, gua 2 tahun setelah lulus, umur masih 23 Bang, masih bocah gitu. Dan emang kaget aja gua sama istri gua tuh bukan yang anak rohis gitu kan. Ya anak tongkrongan Iya, gitu. iya. Istri gua tuh vokalis band Iya, gitu kan. iya, iya. Jadi semua orang tuh Istri lu Widi ya? bukan. Oh, bukan. Aku kira Widi Viera ternyata diam-diam istrinya Bukan, dia kan. bukan. Gue kaget juga sih. Onat kaget sih Onat. Ih pada banget lu Nyet. Kok lu bisa sih Nyet sama dia Nyet? Gitu sih. Onat gitu sih. Gue udah tahu respon dia. Gua kok jadi ngingat deh. Iya kan? Sesuai kan? Sesuai. kan? Nah setelah kita nikah tuh ya, dan gua nggak pernah taking personal gitu loh, kayak jaga mulut lu ya gitu kan. Mana azas-azas keadilan sosial gitu. Lu nggak ngerasain mental mereka nggak gitu. Anjing lu paling kayak gitu. Itu SJW soal sebelumnya SJW itu. So, jadi ya setelah apa sih itu, bukan apa sih. Lagi terpuruk lah ya. Lagi terpuruk. Terus saya sempat ngerasain titik terendah itu, dia mungkin beda bentuk support orang memang. Bentuk support bunda ke lu juga beda, bentuk support istri gua ke beda. Dia bukan tipe orang yang bisa mengungkapkan perasaan dia dengan gampang. Dia tuh tipe yang kayak kelihatannya tuh cuek sekali gitu loh, yang kayak setiap gue tanya, lu kenapa mau sama gue? Nggak tahu gitu gitulah. Tapi aduh, bini gue banget lagi. Di titik terendah ya dia ada gitu. Dia dan nggak pergi ya. Dan dia tahu kelemahan terbesar gue bukan orang yang telaten, gue bukan orang yang ini. Di keadaan kayak gitu tuh normalnya ya akan lebih baik dia meninggalkan gue, tapi dia nggak ninggalin. Jadi ya makanya sampai sekarang gue udah nikah hampir 9 tahun ya. Oh, udah senior saya di dunia pernikahan. Saya 7. Ada 9 suhu. Jadi kayak teman-teman gue baru nikah, anak gue udah masuk SD. Itu tuh hasil fitnah Anda itu. Hasil fitnah Anda. Lu sih telat nyabut. Kagak, emang bener itu. Kalau gue iya. Oh iya memang anjing. Kalau gua enggak, tapi isinya itu kosongnya seminggu lah, 2 minggu. Jadi tiap mau lahiran tuh orang ngitung. Kalau nggak salah nikahnya Juli ya. Ya ini kan Maret. Iya. Tapi ya santai karena dekat tadi. Ya, makanya gue bilang ketika bener. ketersinggung dengan orang begitu dalam, berarti lu belum pernah berusaha untuk dekat sama orang. Betul. Tapi karena ketika lu udah dekat di tongkrongan, bahkan hinaan paling parah pun lu bisa. Karena itu temen lu. Iya. Gitu. Iya. Bukan hinaannya lu batasin, tapi pertemanan lu yang lu lebih dalemin seharusnya. Gila. Iya. Kayak orang-orang mungkin kalau misalnya semua orang SJW ya, mungkin pas lu lagi nikah terus hamil setelah seminggu itu. Iya. Terus kayak ada lu telat ngangkat gitu. Lu bisa jaga mulut lu nggak dengan keadaan rumah tangga mereka yang sedang harmonis ini? Lu tahu nggak itu bakal ngeganggu janin mereka? Kalau sampai bayinya kenapa-napa, kalian mau tanggung jawab? Itu kan jadi atau cabut gitu, kayak ngapain gua nongkrong di sini gitu. Atau guanya Bang, misalnya kayak lagi digituin diam, terus tiba-tiba sampai di rumah, gila, gua hari ini ada pengalaman buruk banget, gue sampai merinding. Atret. Saya sangat suka sekali dengan Bapak Ferry yang mengunci Twitternya tapi memperhatikan dunia sosial media. Saya sangat suka sekali. Kalau emang lu nggak ada yang ngelarang lu untuk suka dan nggak suka. Tapi kalau lu nggak suka ya ngomong. Kalau lu nggak suka tante lu nanya nikah ya bilang belum mau nikah tante, bukan lu nge-tweet. Kan aneh. Gila tante gua gini banget, lu ngertiin dah. Men, dunia nggak sehalus itu gitu. Kayak gue di sosmed gue, di Twitter gue bilang kayak kalau misalnya yang ada yang nanya nikah gitu, tante lu gitu, lu bilang aja gitu kayak misalnya ngebanding-bandingin lu gitu kayak, tuh lihat tuh ponakan tante udah gini gitu. Lu bilang aja kayak, tuh lihat tuh tante lain tuh udah pada sukses gitu. Ngebanding-bandingin ponakan tuh, lihat tuh. Tante masih ngomongin orang aja gitu. Karena gue pernah melakukan itu. Dan gitu. tante Bang Uus gak marah kan? Ya cuma, ya lo cuma bercanda gitu doang. Iya udah kan? Udah iya. Nggak jadi thread yang gue support bestie gitu. Tidak ada.
tidak menarik engagement kan? Tidak ada. Emang selesai masalahnya tante lu nggak baca tweet. Ya besok lu ditanyain lagi. Yang ada tante lu gini doang. Gimana teh? Buka Twitternya gimana gitu. Gitu doang paling. Nggak, tapi gua jadi sadar kalau sebenarnya lu berani ngambil resiko buat ke YouTube. Karena lu percaya sama istri lu. Iya, Kayak orang-orang kayak mikir kayak lu kalau komentar kayak gini nggak takut istri lu diserang apa, Us? Lu nggak takut apa kalau lu ngambil persepsi yang kayak gini lu bakal diserang orang, Us, gitu. Percaya nggak percaya ya, orang-orang yang berani ngambil resiko dalam pernikahan sesayang itu sama istrinya. Udah. Gue Bang, jujur aja nih. Iya. Gue kan apalagi di awal-awal ya, di awal-awal gue konten, gue termasuk berani ya nyikat orang, berani untuk. Dulu gue pertama kali viral itu waktu bikin konten namanya Joska. Itu di Twitter rame sekali. Ya. Gue nggak tahu kenapa. Terus beberapa kali juga, ya bahkan mungkin sampai gue orang yang nggak ragu untuk mengeluarkan kritik, walaupun semuanya gue bungkus supaya tidak menyerang personal ataupun inti orang. Nah, data aja lah. Iya, data aja. Maksudnya gue juga nggak ada masalah personal kepada siapapun juga. Kadang lu kok berani ngangkat ini, lu kok berani ngangkat ini, karena gue percaya gue memilih istri yang tepat dan gue mendidik anak dengan tepat gitu. Istri gue ngomong Bang, dulu waktu ketika masa gue susah, ketika semua orang, ketika gue dalam situasi, gue nggak selalu dalam keadaan yang baik, dan nggak selalu dinilai baik oleh orang. Atau gue bilang kan, ya ada orang yang ngomong, kok lu mau dengan dia, terus pernah satu masa satu hari gue tanya secara serius gitu, lu nggak ngerasa terganggu apa ditanya kayak, lu bisa lo berpikir ulang daripada sama gue. Ya gue bilang kayak gitu. Iya. Real man, itu real man. Karena nggak semua laki-laki berani ngomong gitu sama pasangannya, apalagi sama istrinya ya. Terus dia cuma bilang, yang tahu kamu kan aku. Oh, itu mungkin kalimat romantis yang pernah dia kasih. Padahal cuma gitu ya? Iya cuma gitu, yang tahu kamu kan aku. Aku nggak peduli gitu. Pas gue bilang, gue mau keluar PNS. Udah bagus. Udah gitu aja. Kalau nggak bini lu harus nuker sama bini gue sih kayaknya. Anjing emang. Nggak nih, gue di tengah-tengah obrolannya sudah panjang ini ya. Kenapa masih ada? Kenapa gue bilang ini konten ngobrol ya? Karena ngalir gitu aja, tidak mengeksploitasi siapa-siapa. Maksud gue tidak kayak, disiapkan pertanyaan-pertanyaan. Tidak ada monitor kan? Tidak ada monitor colongan buat ngintip pertanyaan, tidak ada. Cuman kayaknya bini lu bisa akrab sama bini gue nih. Ada tim bawa lah. Iya, lu kesini deh bawa bini lu. Maksud gue kayak, karena gue bisa bikin rumah juga. Maksudnya gue kan dengan stoikism itu kan yang gue sudah anut dari lama. Yang makanya jokes gue tuh kayak aneh yang lu bilang. Absurd. Ya. Lu ngerasa aneh gitu? Gue ngerasa aneh. Kirain enggak kok. Enggak, gue ngerasa aneh. Tapi lucu. Tapi karena gue bilang gini kayak, kalau ini nggak lucu, besok bisa nyoba lagi. Keren. Teori gue cuma gitu aja, udah gitu. Jadi stoikism kan. Jadi kayak kalau kita gagal hari ini, kita nggak lucu hari ini, mungkin besok lucu. Kalau besok nggak lucu, mungkin ada besok lagi gitu, kayak sesimpel itulah. Cuman kayak apa yang terjadi sama lu dan istri lu itu gue kena sih. Gue sangat kena sih, karena ya mungkin gue juga udah pernah cerita gitu, kalau gue pernah bilang ke istri gue kalau kayak, Bun, nggak apa-apa ya kita seumur hidup kontrak gitu. Nama gue udah jelek gitu. Terus kayak ya brand-brand juga nggak ada yang mau waktu itu. Terus kayak, nggak apa-apa ya kita seumur hidup kontrak ya gitu. Terus kayak, nggak apa-apa, ya udahlah kita bagusin rumah kita yang kontrak ini aja ya, katanya gitu. Oke gitu. Terus kayak tiba-tiba dia ngomong gini ke gue gitu. Itu hal yang mengharukan gitu sampai saat ini. Makanya gue bikin tato rumah di. Oh, that's cool. Iya, gue bikin. Karena orang tua gue gak punya rumah juga sama kayak istri lu. Orang tua gue juga gak punya rumah. Terus kayak dia ngomong kayak gini. Tapi ya, kenapa? Aku percaya kok kamu bisa beliin kita rumah. Terus kayak, Bun, menurut
logika aku dengan bagaimana orang memandang aku, kayaknya kita nggak mungkin punya rumah. Terus dia bersikukuh berkali-kali ngomong kayak, enggak, aku percaya kok kamu nggak pernah ngihianatin aku, kamu terus berusaha setiap hari keluar rumah buat nyari kesempatan, aku yakin kita bakal punya rumah gitu. Jadi kayak kenapa gue tidak memamerkan rumah gue kayak room tour atau apapun yang berkaitan dengan rumah gue, karena sudah ada yang bahagia, istri saya sudah bahagia. Dan gue ketika rumah ini jadi, gue waktu itu ngerangkul istri gue, terus kayak istri gue cuma ngomong gini doang. Aduh. Kan ada kan gitu. Wah gila sih gue. Ini ada nih ya gitu. Kata siapa kamu nggak mampu. Buat laki-laki yang selalu diremehkan sama orang society. Cuma satu orang yang percaya sama gue bisa beli rumah. Emang menyenangkan sih, emang ya. Gila sih, makanya gue kayak pas lo, wah gue kalau buat nyokap gue tuh gue kayak gue nyimpen deep down gitu, sampai jangan sampai gue nangis gara-gara nyokap gue gitu. Tapi kalau istri gue kan karena deket ya, gitu. Jadi kayak lu mancing istri tuh kayak, wah anjing, karena gue jarang mengutarakan yang kayak gini ke istri gue, ngerti gak sih kayak? Iya, paham. Saat gue memandang rumah gue tuh gue cuma bisa bilang, siapa dulu dong laki lu, komedian terlucu gitu. Di depan dia saat itu begitu. Gitu, tapi dia nggak tahu kalau ternyata dia yang nganterin gue ke sini gitu. Wah tuh gila sih maksud gue. Anjing emang si Kartika tuh bangsat emang. Jadi gue I feel you bro, I feel you bagaimana seorang istri yang ya mungkin untuk beberapa orang yang mayoritas melihat sesuatu sebagai sebuah beautiful lies gitu. Iya. Kita berdua sebagai orang yang kayak, kalau aku susah gimana? Carilah yang lebih tajir. Men, bini gue juga gitu. Bini gue juga gitu kayak, ngapain gue nikahin orang susah gitu kayak. Mantan laki gue aja tajir gitu kayak. Tapi ternyata pas gue diboykot enggak gitu kayak. Dia tetap sama lu ya. Iya gitu, makanya gue pas nggak bisa gue ketemu sama orang yang ngejalanin hal yang sama, terus kayak karena gue juga jarang mengutarakan ini gitu ya, jadi kayak I feel you gitu. Gue cerita mirip bang, tapi tanggapannya beda sih. Jadi gini. Tapi terus bikin gue kesel. Bukan kesel dalam ini kayak gini lah. Kita kan sama-sama PNS. Iya. Ini mobil pertama gue tuh Picanto. Picanto. Kia Picanto. Gue pakai untuk nge-Grab. Terus dia udah nyaman, dia enak gitu. Tapi tiap lewat Mini Cooper dia bilang, itu baru mobil kata dia kan. Tiap lewat Mini Cooper, kita bisa nggak beli itu? Oh jangan mimpi, kayak gimana gaji PNS beli Mini Cooper, korupsi. Ya apa yang mau dikorupsi juga gitu. Intinya ya di awal-awal nikah, di tahun-tahun pertama kayak setiap melihat Mini Cooper tuh dia suka banget. Tapi itu tertanam di kepala gue. Tapi di satu sisi gue ngerasa nggak akan mungkin gue bisa beli Mini Cooper, gue bilang dengan harga segitu nggak akan mungkin. Ini orang bangsat sih. Lanjutin. Nggak, gue cuma bilang nih ya. Ini gue ada underline dulu ya. Ini orang bangsat. Oke, udah. Terus akhirnya kan ya gue mulai nge-YouTube, gue keluar PNS, ya ternyata rezeki alhamdulillah bagus dan segala macam. Gue bukan tipe orang yang suka menghabiskan uang dengan ya gue seingat gue juga salaman dulu soal itu ya, sama sampai
beberapa orang komen kok sepatu lu itu dong. Ya memang cuman Skechers 700.000 itu. Dan jadi tren bang, kayak follower gue banyak yang beli itu juga. Karena nyaman. Nyaman, Skechers is the best. Selama ini saya bilang kayak Crocs tai lah, yang pakai Crocs perusak fashion. Saya pakai Crocs di umur 30. This is the real. This is the real shoes, man. Ini tai lah Jordan. Nggak enak. Tai lah Doc Mart. Doc Mart mah gaya doang, gak nyaman. Crocs slep. Wah, ini nih. Lu tahu beban keluarga gue gimana gitu. Seenggaknya lu bikin nyaman kaki gue aja lu bisa gitu kayak. Aduh, anjing emang. Terus. Ya sama, gue bingung kalau cari sepatu. Lu nggak mau beli Yeezy? Jovial kan ini sepatu kan. Iya. Dia ada ruangan sendiri sepatu. Emang agak susah geng GGS itu. Ini. Bang, sorry bang, gue pokoknya lu ulang tahun gue harus beli sepatu. Jangan anjing, gue pakainya ini doang. Gue termasuk orang yang bener-bener kayak ya udah kayak gini aja. Terus kemana-mana juga pakai. Ya nggak terlalu inilah maksudnya. Gue utang sama lu satu sepatu ya? Jangan. Enggak, gue utang sama lu satu sepatu biar lu kalau bisa pakai jas, pakai buat kondangan aman. Skechers aman kok. Enggak mau. Ferry Irwandi harus membanggakan istrinya. Terserah lu mau bilang kayak segini, istri gue juga nggak komplain, enggak. Tapi istri suka kalau lu berusaha buat dia gitu. Iya betul, dia juga. Ya dia juga tipe yang hemat gitu bang. Jadi ya, makanya dari orang aja. Bener gak? Betul. Deal ya? Enggak lah. Enggak mau. Gue gak mau. Sepatu doang? Sepatu doang. Iya, oke. Udah dapat dari Jovial gua. Terus apa? Gue ngumpulin duit. AdSense gue lumayan, endorse lumayan. Bisnis yang lain lancar, gue bikin coffee shop, gue bisa, ya gue nggak mungkin keluar PNS tanpa perencanaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah lah, roda itu berputar kan, selama lu berusaha untuk mutarin gitu. Tahun lalu juga bagiin, ada tabungan AdSense berapa, ya lumayan lah, itu gue bagiin ke sekitar 18 anak untuk kuliah gitu. Jadi dan itu saat lu ngebuka kunci Twitter lu? Iya, jadi kayak gue berasa, ya gue cukup dengan ini, ada sisanya gue iniin, ternyata ya benar rezeki itu nggak akan berkurang ketika lu memberikan. At the end of the day gue ngeliat Mini Cooper. Terus gue teringat memori-memori susah itu, kayak yang selalu kami bilang itu mustahil untuk kami beli, dan akhirnya gue beli. Pas bawa ke rumah tuh gue selalu terbaik-baik, istri gue bakal senang, istri gue bakal happy gitu kan. Istri gue bakal, wah ini dreams come true ya. Kayaknya gue paham deh. Karena kayaknya responnya sama nih. Ini saya sudah wanti-wanti ya. Ini kayaknya bakal sama nih. Oke, terus? Terus sampai di rumah, ya aku beli Mini Cooper. Ngapain sih kata dia? Iya anjing. Sama. Bertahun-tahun gue mikirin ini. Gue lagi, nah, mending Siti kemarin aja kata dia. Ya kan kamu bilang suka Mini Cooper. Udah gak suka sekarang kata dia. Percaya nggak percaya? Kan ada BM kan di sini. Iya. Ada BM kan? Iya merah. Saya ingat waktu saya nikah, karena istri saya sangat traumatis dengan suami yang terdahulu. Jadi semua tas-tas mewah dia tuh dijual dengan harga murah, yang penting bisa bantu buat nikah. Jual mobil buat kita nikah. Pas menikah dengan saya, setahun saya diboikot. Setahun lebih lah. Saya diboikot. Jual mobil lagi yang sudah saya kasih. Honda Freed. Jual lagi sama dia. Saya yang jual sih, bukan dia. Tapi saya izin dulu kan. Untuk mempertahankan kehidupan ini. Ya. Terus pas dia ulang tahun, saya berpikir gitu. Saya ingin sekali membuat istri saya ketika datang ke coffee shop gitu kayak, mobil balik lagi gitu. BM merah nih. Si Bunda nih gitu.
wah ini cewek bukan sembarangan nih, jangan digodain nih, nggak bisa nih gitu. BM nih, saya belikan lah, second, beli, pulang kan, manajer gue udah nyemangatin gue, udah pasti dah, cair lu hari ini lu, dia bilang gitu kan. Iya pak ya, nggak mungkin dia kagak seneng kayak begitu. Lu kerja udah kayak apaan tahu, gini. Lu the best pokoknya semangat buat lu hari ini. Salam buat istri lu katanya. Siap gue bilang. Salam sampai rumah. Bunda, ya ampun ini mobil siapa? Gua mobil kamu ini, ada ulang tahun, gue bilang gitu kan kayak, ayah ngapain beli ini? Biar kelihatan kalau ini mobil bunda gitu, kayak biar nggak ada orang lagi yang ngeremehin bunda gitu. Ayah mah pakai mobil biasa mah aman gitu. Bunda nggak boleh ada yang ngeremehin bunda gitu. Padahal mah kalau misalnya Honda Jazz juga nggak apa-apa tau ya. Keselin. Kayak gak harus ini dong yang saya bawa gitu maksudnya bagus ini. Jadi saya ingin Anda tidak ada lagi cowok-cowok yang menganggap Anda gampang gitu. Jadi Anda tuh datang hadir nggak aman gitu, kayak nggak bisa lu godain gua gitu. Jadi kayak tapi ayah duitnya masih ada nggak? Ya Allah peduliin gua. Iya kan? Lu juga gitu kayak lah duit sayang gitu. Iya kan? Iya. Ngapain Siti kemarin tambah lagi pas dia naik. Alah, biasa aja dalamnya katanya. Iya, kalaupun lu ngerasa kayak gitu gak usah lu sebut. Kau udah kebeli ya, gue bilang. Cash lagi gue bilang. Dan lu tahu juga Bang. Sama-sama cash, aduh. Dan lu tahu juga. Jadi akhirnya gue yang pakai, dia pakai Mercy gue. Kan aneh banget jadi. Kan gue kesel gue. Udah, aku pokoknya pakai mobil kamu aja katanya. Ya, jadi masalah gue. Terus juga dia juga lebih banyak pakai mobil gue. Dia bilang kayak, pakai itu boros katanya. Anjing. Tapi ini hal yang mungkin gak pernah lo obrolin di luar kali ini soal istri lo ya gitu. Soal istri, soal keluarga, soal mobil. Karena gue ngerasa ya emang orang emang gimana ya, kayak gue ngerasa nggak punya kebutuhan. Nah itu dia, kalau lu mempertanyakan ke gue kayak kenapa sih lu segitunya sama teman-teman lu gitu. Kenapa sih kayaknya Bang orang yang lu belain juga kayaknya juga nggak segitunya sama lu gitu kayak. Karena ternyata berjuang buat satu orang dan menghasilkan sesuatu yang gue nggak pernah kepikiran punya BM gitu kayak seumur hidup gue. Itu limited lagi ya. Itu tahun berapa sih Bang? 2016. Oh, merah. Seri F300. Iya. Oh. Jadi kayak pas gue bisa beli sesuatu kalau demi orang lain gitu. Oh iya. Tapi kalau buat diri gue sendiri nggak nyampe itu. Tapi kalau demi istri gitu nyampe. Jadi kayak ya mungkin gue nggak pernah minta macam-macam sih dari gue pribadi ya. Cuman kayak semoga dengan gue bantu orang, gue bisa mewujudkan mimpi orang-orang terdekat gue gitu yang mungkin dia sendiri bahkan lupa itu mimpinya. Terserah, maksudnya gue kayak gue dibenci orang se-Indonesia pun itu bukan menjadi hal yang masalah gitu. Ada satu teman gue, bahkan itu teman indirect lah ya. Gue nggak langsung ya? Iya, Mobile Legend. Oh. Ada satu teman gue yang Nanang ya. Ini anak-anak tahu nih. Kalau gue dikatain di in-game, itu yang ngatain gue diincernya kayak apaan tahu. Walaupun dia mati berapa, yang penting dia mati, ya udah. Terus gue tanya, Nang kan kalah kita jadinya. Terus kayak, nggak Bang, gue nggak terima Bang lu digituin. Gitu. Tapi kan gue santai aja, Nang. Terus kayak, mantap.
Terus kayak, enggak bang, lu mungkin ngira diri lu tuh cuma segitu gitu. Cuman gue nganggap lu beda bang gitu. Terus kayak apa ya, ini buat temen gue Nanang nih ya, lu mungkin ngelakuin itu tidak berharap apa-apa gitu. Cuma buat gue Menerima itu. yang nerima itu ya, jadi kayak one person is enough to make me believe again gitu. Soal Ih, soal kesetiaan, soal pertemanan, soal bisnis, soal apapun. One person is enough gitu. Ya kan? ya gue sebelum ini juga sering nyebut itu bang. Beneran gue gak, lu cek komen-komen. Wah anjing sih ini. Ini pertemuan macam apa bangsat? Kita baru ketemu hari ini anjing. Gue tuh ngomong ketika gue bikin konten, gue nggak berharap seluruh Indonesia berubah, negara ini jadi lebih baik. Satu orang aja berpikir, gue udah seneng gue. Dengan nepuk pundak gue gitu kayak, bang, sorry nih, gue tahu gue ganggu lu sama keluarga lu lagi pada jalan-jalan. Cuman gue mau bilang, makasih bang. Atas apa? Saya tidak ngerasa saya ngelakuin apa-apa. Udah lu diem aja, lu bahagiain keluarga lu. Mau bilang makasih bang. Kayak one person is enough to make me believe that I made something that will be someone that embrace that content gitu. Jadi kayak terserah sih mau 20.000, 30.000, 40.000 yang nonton. Tapi kalau misalnya ada satu orang yang merasa sesuatu yang lebih baik gitu, itu sama kayak kita berdua aja gitu, kayak tadi kayak kita ngobrolin soal istri, soal bagaimana istri kita kurang apresiatif gitu kayak. tapi diam-diam number one fans kita dia gitu yang ada di titik terendah udah. Jadi kayak ya gue bilang kalaupun worst case terjadi apapun yang terjadi gitu, gue aneh sih bang, kayak kami itu beberapa kali menurut orang tabu ya, tapi kita sering kali membicarakan perceraian gitu. Juga kayak orang aneh, itu gak boleh diomongin. Gak boleh lo itu kayak gitu, talak lo maksudnya. Tapi kita kayak ya udah, emang harus diomongin. Nanti kalau kita cerai, aku bawa badan aja udah. Ini semua untuk kamu udah. Dan ya kalau aku punya uang, aku akan nafkahin dan aku akan berusaha selalu nafkahin. Coba pengen tembok ini deh. Kenapa? Punya istri saya. Sama. Sertifikat rumah punya istri. Memang orang-orang stoik itu ya. Memang orang-orang stoik yang menjalani stoik bagaimana adanya yang begini ya. Terus dia respon, ya termasuk channel YouTube kamu ya, itu kan gonong gini. Kok gitu? Tapi ya membicarakan itu dengan santai karena ya itulah ketika lu itulah kenapa gue dengan istri gue tidak sempurna, gue pun juga begitu tidak sempurna, banyak sekali kekurangan. Kami sering ribut, sering sekali ribut. Tapi at least gue percaya, ya she's the one gitu, love of my life udah. Gue selalu bilang ke orang-orang, ya love of my life. Dan kalaupun gue nanti tidak berakhir dengan baik dengan dia, gue nggak kebayang diri gue akan menikahi orang lain. Gue bahkan sampai berpikir kalau gue sampai di surga terus gue dapat 72 bidadari ya. Yang penting istri. Gue bakal nyuruh 72 bidadari itu kayak cariin namanya Liz Kartika Dewi, cariin. Tapi bang, enggak cariin Liz. Lu nggak menarik, enggak cariin Liz Kartika Dewi sekarang gitu kayak. Lu kan banyak nih, pasti ketemu lah gitu ya. Ya karena ada hal yang mungkin istri gue tidak sadari gitu kayak. Pencarian YouTube gua di TV Uus gitu. Jadi setiap kali gua ada konten baru, gua ada syuting di entah di Ormas atau dimanapun gitu kayak. Ini juga gua baru ngeh setahun belakangan sih gitu. Dan gua nggak pernah ngomongin ini juga gitu. Jadi kayak ya dia tuh ngasih
tahu ke anak gua gitu untuk bangga sama bapaknya gitu. Shit man. Gue nggak pernah bilang ke anak gue kalau gue syuting, kalau gue ayah mau kerja dulu ya gitu. Gue nggak pernah bilang gue syuting karena gue nggak pengen anak gue tuh jadi seseorang yang arogan karena bapaknya artis gitu. Nggak paham kan maksud gue gitu. Terus kayak, tapi istri gue tuh selalu ngeplay gitu kayak di YouTube gitu, entah gue di bintang tamu di mana gitu. Terus kayak itu ayah tahu gitu. Itu ayah tahu gitu. Terus anak lu bangga? Kayak suatu saat dia nanya ke gue gitu, ayah artis ya gitu. Lucu banget. Terus gue bilang kayak, enggak kok, ayah mah bapak-bapak aja kerja biasa gitu. Terus, oh, kalau ayah kerja doang, kok ayah sama Om Ded gitu. Seolah-olah tuh kayak Om Ded itu tuh kayak biang dari semua entertain gitu. Jadi kayak menurut mata dia tuh kalau udah kerja sama Om Ded berarti artis gitu. Jadi kayak ya ayah gitu aja, bercanda, ngobrol gitu, Cio gitu. Iya, Cio suka nonton ayah gitu. Ya kapan syuting lagi gitu kayak. Terus gue ngeliat istri gue gitu kayak ada gitu dalam hati gue kayak, oh lu ngenalin kerjaan gue ya ke anak gue gitu. Oh lu ngajarin ke anak gue ya untuk bisa bangga sama pekerjaan bapaknya yang mungkin nantinya lu bakal bingung gitu bilang ke teman-teman lu bapaknya kerja apa gitu. Terus kayak iya kan, kayak mungkin anak lu juga bingung kali bapaknya kerja apa, YouTuber kayaknya bukan satu hal yang bisa dibanggakan di sekolah apalagi swasta. Tapi dia bangga loh bang. Jadi dia selalu menjelaskan pekerjaan gue tuh selalu kayak ayah dulu memegang kehumasan di Kementerian Keuangan. Sekarang ayah sudah berhenti, ayah menjadi seorang YouTuber. Subscribe channel ayah gitu. Kayak ke semua teman-temannya kayak gitu. Sampai di detik waktu puasa, gue disuruh untuk mendongeng di sekolah anak gue. Dan dia itu seminggu begitu excited nunggu momen itu gitu, nunggu bapaknya mendongeng di depan teman-temannya. Shit. Dan dia selalu bilang, I'm proud of you, Dad. Gitu. Jadi kayak dia selalu, dia peluk terus. Waktu gue ngedongeng itu dia tuh ya bukan yang kayak malu-malu tapi embrace gitu loh. Iya. Dia tunjuk tangan waktu gue nanya kayak, oh anak sekarang. Kalau dulu kan gue malu ya. Iya bener. Tapi anak sekarang tuh, oh ini bisa jadi sesuatu capaian ya ternyata untuk sesuatu kebanggaan ya. Kayak gue sempat struggle. Bapak lu nih sekarang ini loh rezeki harimau loh. Jadi nggak pasti gitu. Iya betul. Tapi dia yang sangat kayak, walaupun dia sendiri nggak nonton. Bukan nggak nonton sih kayak. Kayak dia selalu kayak gini. Apa sih ekonomi gitu. Dia tuh selalu kayak protes channelku gitu loh. Channel ayah membosankan kata dia. Gue ada yang pernah kaget gitu kayak gue lagi debat sama siapa, sama Coki sama siapa gitu kan, gue sering ngomong bangsat gitu kan gitu kayak, ayah emang Om Coki bangsat ya gitu. Cio gini ya gitu. Kamu boleh ngomong bangsat yang kasar-kasar di rumah aja. Masih ada batasannya. Iya, tapi kalau di luar jangan ya nak gitu. Karena gue pengen anak gue tuh di luar tuh fake. Betul. Di luar dia fake, tapi dalam rumah silakan mau bangsat mau anjing terserah lu dah gitu. Tapi itu terbukti gitu. Dia not even one word yang gue larang keluar di sekolah. Tapi di rumah keluar. Ekstrim. Tapi at least berhasil kan. Maksud gue tuh kayak lu di sekolah tuh ya fake aja gitu. Yang penting lu dapat nilai bagus gitu. Jadi lu memberi dia kebebasan, demokrasi dan kedaulatan penuh di rumah. Karena gue tidak dapat itu di rumah. Gue sama karena anak gue perempuan. Dia suka main bola. Terus pernah ada kerabat keluarga yang ngomong, kok anak kecil disuruh main bola? Besoknya gue beliin 2 bola. Ini yang lebih bagus gue bilang. dia ulang tahun ketiga pakai topeng Spider-Man, pakai baju Spider-Man. Dia kan suka superhero.
kayak beberapa tante atau keluarga, dan gue nggak nyalahin karena emang stereotip begitu kan, karena budaya kita begitu juga. Harus yang princess, iya, harus yang kok Elsa gitu ya. Kok anak perempuan diajarin yang kayak gitu, dikasih ini, nggak apa-apa kok dia suka. Sampai gue harus ngejawab dengan serius gitu bang. Anak ini ketika dia tumbuh, ketika dia besar, dia akan mendapatkan penghakiman dari manapun karena gender dia, karena dia perempuan. Bahkan ketika dia tidak melakukan apapun, dia akan dinilai. Tapi seenggaknya ketika dia hidup, dia harus merasakan momen di mana dia mendapat kedaulatan penuh, yaitu di rumah dari gua bapaknya gitu. Berarti kita boleh salaman juga soal itu ya. Tapi beda konteksnya adalah betul. Gua mendidik anak gue perempuan, lu mendidik anak lu untuk menjadi apapun yang dia mau di rumah itu. Kayak misalkan kayak orang-orang kayak, "Bang, gimana Bang kalau misalnya nanti anak lu itu teman-temannya ngelihat lu ngonten minum-minum gitu." Terus dalam hati saya sih males ya ngejawab begitu kan. Dalam hati gue bilang kayak, siapa sih di antara dari lu yang waktu SMA nggak nyari base camp buat minum-minum? Anak gue itu bakal dicengin sampai SD. Iya kan? Karena semua moralitas tuh SJW kan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi nanti ketika SMA kita nongkrong di rumah siapa ya? Rumah Sio aja aku. Visioner. Radikal tapi visioner. Iya kan? Kita kalau bahasa Mobile Legend, kita kalah early. Menang late ya. Kita menang late game. Udah gitu aja. Saat nanti waktu SD kan kayak, bapak aku kerjanya pengusaha ini. Bapak aku tiap hari gini gitu. Cuma berlaku di SD. Iya. Pas SMA, ketika nanti anak-anak temen gua ke rumah gitu, mau makan apa? Jeko enak kali ya. Jeko. Ayahku sekaya itu. Iya. Tapi ketika temanku datang tidak pernah ada Jeko. Bapak ini biasa aja. Tapi kok nawarin Jeko? Cool. Kenapa? Kok bisa gitu? Dan kita waktu SMA ngeliat orang tua yang easy going itu kan juga privilege. Iya, keren banget bapak ini. Karena saya sudah mengalami hal itu. Iya. Biarin SD mah kita diceng-cengin. Ih, itu lihat bapaknya Cio bertato, ibunya bertato. Itu Cio bertahan di SD. Bang, gue selangkah lebih maju dari lu untuk ini. Oke, apa nih? Siapa tahu saya ada insight lagi nih. Gue tempatkan anak gue di SD yang udah maju, yang mana guru olahraganya bertato. Jadi ada SD private school namanya Montessori School. Jadi anaknya let's judge sama sekali. Jadi menarik ini. Karena kan bulan Juni anak saya masuk SD. Nah, betul. Tempatkanlah anak lu ke SD. Mungkin keluar lebih mahal. Tapi dia nggak akan harus. Tidak masalah. Bapak lu bertato. Ini gue masuk SD itu kan private school ya. Emang bagus dan oke lah dan cukup menguras kantong gitu. Ya tapi untuk anak. Di daerah mana? Daerah Bekasi waktu itu. Karena nyari yang deket. Anjing jauh juga dari rumah gue bangsat. Terus yang bikin gue yakin, gue lihat guru olahraganya bertato dari kiri, bertindik. Oh, that's cool. Dia kan full English ya, full English. Jadi untuk TK, PAUD itu gue bekali ilmu agama. Karena agar gue nggak, ya gue masih sedikit gue masih ngerti nilai karena itu nyangkut sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Jadi kayak anak gue harus bisa ngaji, anak gue harus bisa ini. Betul. Dia pun Islam gitu. Dia bawa pada akhirnya kalau nanti dia memilih atau enggak itu kedaulatan dia. Tapi ya dia lahir dari keluarga at least Islam. Ada basic. Iya. Jadi tapi pas SD gue mikir, oke, mungkin untuk sekolah yang mana dia merasa semua orang itu heterogen. Jadi mungkin emang lebih mahal, mungkin emang lebih effort, tapi efeknya bagus. Jadi sampai anak gue mau naik kelas 2 pun nggak ada tuh yang, bapak lu kok YouTuber atau apa gitu. Dan nggak ada minder-minder sama sekali. Shit. Jadi karena gue pindah Bekasi kali ya. Tapi di sini ada banyak kok. Ada kok, ada. Banyak. Sama. Saya sudah kok. Saya datang ke sekolahnya juga kayak, Pak, tolong lain kali kalau kesini pakai lengan panjangnya. Tidak ada. Oh, kamu tak coret. Tidak ada. Coba datang kayak, Pak, di sini kita mengajarkan
perbedaan, kita mengajarkan sebuah faktor-faktor nanti ketika dalam kehidupan bakal ngelihat apa, tidak menjadi menghakimi Iya. gitu. Kayak, sepertinya ini ya Bapak Ferry, sampai nyari sekolah aja Anda deket rumah kan? Iya, iya, dekat Saya rumah pun- yang terbaik. Saya pun sama. Alasannya simpel, saya malas ngantar jauh-jauh. Terus pas gue lagi ngepot kan di depan kan, ada salah satu gurunya datang ke gue gitu kayak, Mas Uus, anaknya di sini. Ya, semoga lah gitu. Ya semoga kan dia lagi tes kan waktu itu Iya. kan, lagi tes. Semoga lah gitu. Mas Uus, saya ngefans banget sama Mas Uus. Kalau Mas Uus takut di sini akan ada doktrin apa, nggak usah takut. Saya yang jagain. Mantap. Pak Guru, tapi harus tetap objektif ya. Maksudnya kalau anak saya salah tetap harus salah. Gue bilang harus dihukum. Gue bilang gitu kayak, iya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman di sini tuh pendidikannya memang buat lebih ke kayak bagaimana lu nanti memandang dunia luar, society lah gitu. Ketika lu setelah dari sini gitu. Juga nggak gampang ngehakimin orang, Iya. nggak gampang nilai orang. Iya. Dan setahun pertama tuh udah langsung kerasa Bang. Jadi kayak ya benar, dari basic agama dia masuk ke yang heterogen, yang mana di kelasnya tuh mayoritas bukan Islam gitu. Iya, ya bilang aja Chinese lah. Iya, Chinese atau keturunan luar gitu ya. Yang bisa swasta ya, masa bukan Chinese. Kamu suka ada-ada aja. Tapi karena mungkin internasional ya, jadi kayak banyak banget kan ras di situ. Jadi kayak justru di situ ada value lebih yang dia dapat ketika bulan puasa, teman-teman dia itu menghargai dia gitu. Jadi tetap ada event Ramadan, event tidur bersama, dan sahur bersama, dan mereka yang mayoritas ini mengenal seorang minoritas yang sebenarnya mayoritas di society. Oke. Jadi bukan gue memasukkan ke SD Katolik atau Kristen, enggak, cuman yang lebih heterogen, dan ternyata itu berdampak, dia pun mulai memahami kalau emang agama itu banyak, dasarnya banyak, dan teman-temannya pun juga jadi nggak ngejudge agama Islam juga. Jadi keputusan untuk menyekolahkan anak di sekolah heterogen, kan kebanyakan mungkin dulu orang-orang tua juga, mertua, karena pengen punya basic yang kuat gitu. Iya, masukin lah ke kalau SD itu SD Islam gitu. Walaupun gue lulusan madrasah dan gue merasa banyak sekali manfaat yang gue dapat dari madrasah ibtidaiyah itu, tapi di satu sisi gue ngerasa karena dia bakal tinggal di Jakarta dan dia tahu bapaknya kerja gaji harimau kayak gini dengan ketemu banyak orang, mungkin menyekolahkan di sekolah heterogen itu akan jadi solusi. Lebih bisa menghargai lah ya orang lainnya. Ya itu yang gue takutin ketika, yang paling gue takutin dalam hidup gue tuh bukan apapun lah anak gue mukul orang atau gimana, bukan, tapi anak gue ngeremehin kerjaan orang. Iya. Itu yang paling gue takutin. Kayak misalkan kayak dia di kantin terus kayak, dia mah orang miskin. Itu yang paling gue takutin. Dan lu harus realistis Bang. Maksudnya lu nggak bisa dibilang miskin. Lu mungkin secara kesejahteraan lu golongan minoritas. Maksudnya artinya secara rata-rata penduduk lu lebih kaya ya. Gitu kita ngomong open ya. Dan ketika menghadapi situasi itu, agar anak lu belajar humble adalah tidak menyekolahkan dia di sekolah yang mana dia mencolok. Makanya kayak gue lebih suka kayak misalkan kayak temen gue, gila di sekolah ini tuh bapak-bapak itu pengusaha ini itu, kayak itulah sekolah yang ingin aku masuki. Iya, supaya pekerjaan saya biasa aja. Iya, learn to humble gitu. Iya. Tapi kayak misalkan kayak ada anak gue gitu kan, kayak karena kan mungkin standar dia kan kayak misalkan mobil gue Fortuner sama BM gitu, terus kayak mobil kamu apa gitu, anak gue nanya kayak gitu, terus kayak Cio nggak boleh ngomong kayak gitu ya tapi kan aku pengen tahu mobilnya apa. Tidak semua orang punya mobil, jadi kalau kamu mau nanya jangan nanya ke situ ya gitu. Iya gitu. Betul, itu gue pertimbangkan loh. Kamu nanyanya adalah kamu kesini naik apa? Udah itu aja ya. Gitu. Oke.
Nanyalah dia, "Om kesini naik apa?" "Ya, naik Grab." Anak gue mana ngerti kan. "Naik Grab, Cio," gitu, temen gue gitu. "Oh, naik Grab. Fortuner ya?" Nggak nanya mobil apa lagi, tapi langsung ke brandnya. "Fortuner ya?" gitu. "Wah, Om mah belum sampai, Cio, kalau beli kayak gitu." Terus kayak, "Oh gitu ya? Emang Om duitnya berapa?" Ya Allah, gue bilang kayak, oh ternyata pertanyaan seperti itu bukan karena anak kita pengen sombong. Bukan. Gitu. Tapi karena kayak, ya mungkin nggak tahu lah ya ini bakal dipotong apa gimana, cuman kayak buat ibu-ibu kantin, bapak-bapak yang mungkin ketemu anak saya dan bertanya seperti itu, niat anak saya bukan untuk sombong, Iya, tapi cuma sekedar bertanya. Ya, karena polos. karena polos, anak saya pengen tahu gitu. Dan Makanya iya bukan opini populer sekali lagi, tapi iya, ya lu menyekolahkan di tempat yang emang membuat dia berada dalam kondisi dia tidak perlu bertanya. iya, Itu ngaruh, Bang. Karena itu istri gue juga yang ngasih insight. Kalau misalnya di sekolah katakan untuk SD ya, untuk SD negeri gitu. Masalah kan anak semua kepribadian itu terbentuk waktu kecil kan. iya, Dan misalnya di situ mengalami kesenjangan seperti itu, akhirnya dia ngelihat, oh, wah, gue karena di posisi atas nih iya, dibanding anak-anak yang lain, iya, entah itu kesewenangan atau akhirnya berakhir dengan bullying. iya. Makanya gue harus pastiin anak gue sekolah di sekolah heterogen yang mana dia tidak lagi harus memikirkan perbedaan harta antara satu sama lainnya. Dan satu lagi, Pak Ferry, Apa tuh, Bang? kalau di sekolah murah, istri saya bakal jadi bahan gunjingan. Kalau kata istri saya dulu, Pak, dulu kan saya sempat mikir, ya gue SD impres kok masuk stan juga gitu kan. Iya. Kalau udah pintar mah pintar aja, gue Iya. kan bilang kayak gitu. Ini kayak nyambung lagi. Anjing nih. Kenapa dari dulu, Bang, Us, ini berapa nih durasi konten? Iya karena gini, kalau ada nyambung terus bangsat. Oke, istri lu terus. Gue kan bilang kayak gitu. Ketemunya di kampus yang sama kamu gitu yang. Ya, tapi masa anak kita SD di situ, emaknya di lab school kata dia. Dia kan lulusan lab school, jadi kayak repot. Kalau gue bukan urusan di situnya. Terus gimana? Lebih ke kayak kalau di sekolah murah, istri saya sudah pasti bakal jadi bahan gunjingan. Karena bertato, tidak berhijab, dan pasti dipaksa ke situ. Kalau tidak berhijab tidak baik gitu. Istriku juga tidak berhijab kok, Bang. Iya, cuman kan salah satu mungkin istri Anda lebih pede ya. Maksudnya untuk kayak tahu cara ngejawabnya gimana gitu. Iya, Tapi karena kalau tidak bertato. Ada. Iya. Tapi kalau istri saya kan, iya. Jadi kayak kenapa aku berusaha buat mencari sekolah di mana ekonomi kita itu lebih rendah dibanding siswa-siswa lain. Karena orang yang lebih kaya lebih open-minded, lebih bisa menerima, iya kan? Jadi yang penting itu bukan tampilan, tapi nyaman atau tidak, gitu. Kalau yang di ekonomi seperti itu kan, yang penting sama. Mau berbeda, sama, gitu. Jadi bisa menyerang yang berbeda, gitu. Jadi karena saya sudah berpengalaman dalam hidup, apalagi hidup di Jatinangor, di mana di situ adalah tempat transit para teroris, gitu. Epicentrum. Saya suka nih ngobrol sama Anda ini dari tadi terus berjalan karena ini, Bapak. Jadi kayak, ya udah biarin. Kalau misalnya lu ketemu sama yang begitu-begitu, ya nggak usah temenan. Memang lu temenannya sama orang yang bisa nerima lu, yang emang temenan karena ngobrol nyaman, karena ada referensi yang sama. Bukan karena kayak, ini teman anak kita temenan, jadi kita harus berteman. Tidak harus.
Tidak harus gitu. Lebih Iya. baik lagi ketika anak Anda berteman, orang tuanya juga berteman gitu. Dan chance-nya lebih gede kalau agak lumayan mahal. Apa hal dari diri gue yang menurut lo harus gue pertahankan dan mana yang harus gue buang? Kalau untuk mempertahankan, nggak ada yang salah dari kesetiakawanan lu yang mungkin lu denial ini ya Bang, dan mungkin gue salah gitu, tapi kepedulian sosial lu begitu tinggi. Mungkin bukan dalam skup yang lebar, yang luas, mungkin bukan soal mengubah negara menjadi lebih baik. Tapi lu Enggak. sangat Saya sudah menyerah soal hal itu soalnya. Iya. tapi lu sangat peduli dengan orang-orang terdekat lu, dan ya itu membuat apa ya? Semua orang itu ngiri untuk jadi teman lu gitu loh, kayak Iya. kalau punya teman kayak lu mungkin akan Iya. sangat menyenangkan gitu. Iya. Yang harus diubah. Ini pertanyaan agak sulit sih, yang harus diubah apa? Gak apa-apa. Gue believe sama lu soalnya dari tadi kita tuh banyak hal yang inline gitu. Karena sulit. Ya, gue ngerasa gue melakukan pendekatan yang ini ya, kayak person to person, kayak Ya. gue bisa dekat dengan lu atau bisa kenal dengan lu tanpa harus lu mengubah apapun. Itu Ya. persepsi gue. Ya. Cuman kalau yang lu butuh adalah kritik yang konstruktif. Ya. Mungkin lebih ke karir sih Bang ya, kayak lu harus sadar lu public figure. Fuck. Oke, terus? Iya, lu harus sadar lu public figure. Iya. Bukan karena lu salah atau Iya. bijak itu bukan tentang salah dan benar, Bang. Betul. Bijak itu tentang memilih apa yang salah dan apa yang benar. Jadi kadang makanya gue bilang kesetiakawanan lu itu kayak blessing and curse gitu loh, Curse, kayak ya. antara anugerah dan kutukan. Jadi lu sebenarnya secara tidak langsung Anda berbicara, Anda menikmati saya yang sekarang di sosial media ya? Enggak, maksudnya bukan menikmati sih, kagum gitu, kagum di satu sisi. Kayak kadang gue mikir orang ini bener-bener bisa setotalitas itu sampai ngorbanin dirinya sendiri ya. Tapi karena gue kenal, dan ketika gue udah kenal sama orang berarti sedikit banyak ada peduli di situ. Kayak gue bilang, sudah lah gitu lo, sekali-kali lu mikirin diri lu sendiri gitu. Itu sih lebih kayak sesekali gue nggak minta lu untuk menghentikan rasa kesetiakawanan lu, tapi di satu sisi you grown man, lu grown up man lah ya. Bertambah dewasa, dan lu harus punya mekanisme yang lebih baik dalam mempertahankan value yang lu pegang. Di satu sisi tidak merugikan lu, karena ketika itu merugikan lu, itu akan berpengaruh sama orang-orang yang peduli sama lu gitu. Thank you. Itu Thank sih. you. Jadi lebih perasaan ini konten sama lu ya, tapi kenapa gue yang minta konklusinya ke gue? Enggak lah, enggak apa-apa lah. Namanya ngobrol lah. Iya bener. Nggak, kadang-kadang penonton tuh suka kadang-kadang kayak, bang, harus standar talk show. Jadi yang punya show harus nanya ke lu. Default nanya, enggak. Iya, makanya kayak, tapi gue lega jawaban lu. Karena jawaban lu sama persis seperti Cing Abdel. Cing Abdel orang yang luar biasa sih. Iya, makanya kayak orang yang di atas gua sama yang gua anggap wise, yang seumuran sama gua, ngomong hal yang sama. Bahkan Cing Abdel ngomong ke gua kayak, care sama orang-orang yang dekat sama lu, nggak harus gitu caranya. Gitu. Gimana Cing? Banyak, bla 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 bla. Makanya gue tadi penasaran, karena Anda ini lumayan tipis-tipis sama Cing Abdel nih, gitu. Cara menilai saya, makanya tadi langsung gue pas terakhir kayak, bagaimana menurut lu yang harus gue buang dan harus gue keep gitu. Jadi kayak, tadi gue berani nanyain ke lu, karena menurut gue untuk seangkatan sama gue, lu cukup wise gitu. Jadi kayak, ternyata ekspektasi saya sama seperti apa sebelumnya, karena ekspektasi saya pasti ngomongin seperti apa yang diomongin Cing Abdel, ternyata benar. Ya. Iya, gue jujur selain podcast ini ya ada beberapa podcast yang benar-benar bikin gue nyaman ya, sama Cing Abdel juga salah satunya ya. Dan tahu benar, orang ini luar biasa sih. Kayak, wow.
gue pengen tuanya kayak gini gitu. Sorry, sebelum lu ngomong gitu, saya sudah ngomong waktu saya di Suca. Anda adalah masa depan saya. Saya bilang gitu, saya ingin tua tetap seasik itu kan. Ya, kan? Santai. Terus ya, ada Anjing kok sama cita-citanya tua pengen jadi Cing Abdel bangsat. tapi enak banget aja. Iya, ngerti gua, paham di mana nikmatnya gua ngerti kok. Jadi tapi kayak ya gue berterima kasih sih soal hari ini gitu. Bisa ngobrol sama lu. Bapak Ferry yang seangkatan sama saya ini gitu. Saya senang, hal yang paling menyenangkan buat saya ketika berkonten adalah bukan soal durasi gitu, tapi kayak bagaimana sebenarnya kita bisa se-real ini loh di depan kamera depan kamera walaupun gitu. sebenarnya masih ada yang ditutupi. Betul. Tapi kayak lu datang ke sini terus lu bahagia, lu bisa ngebahas hal yang mungkin lu nggak bisa omongin ini ke orang karena emang nggak relate gitu, Iya. gitu ya kan? Betul. Karena kita kan selalu secara serebel-rebelnya kita ya. Bahkan even sedark-darknya Coki Pardede, setiap manusia ada satu hal yang dia tidak bawa ke publik. Ya. Bukan cuma satu, mungkin 100, mungkin 1000. Tapi itu bukan berarti lu menipu diri lu or something like that. Berarti mungkin yang dibagi cuma 20% gitu iya, atau 10% ya. Dan itu bukan bentuk fake tapi bentuk wise lu. Karena nggak semua orang bisa menerima itu. Betul. Gitu. Artinya bahkan di saat lu paling idealis sekalipun lu masih berkompromi dengan masyarakat. Dan biasanya lu berkompromi karena lu mengingat kayak apa ya? Ada yang sayang sama gue nih. Iya, betul. Dengan alasan-alasan seperti itu. Karena kalau mungkin saya dibiarkan liar, saya bisa lebih gila dari ini. Saya paham. Makanya saya bilang kayak ya saya kan setiap teman-teman saya membilang saya kayak udah ngapain keluar dari kerjaan. Bisa kok nge-YouTube sambil kerja gini. Saya bilang kayak belum kan gitu. Materi lu aman-aman aja kok. Belum gitu. Jadi karena apa yang Anda lihat dari seorang Ferry Irwandi ini bukan 100% dia. Bukan. Apa yang lu lihat dari gue pun bukan 100% gue gitu. Mungkin kalau Bang Uus ya 70%-nya, saya 20%-nya. Lumayan. 70% is a good guess lah. Good guess. Atau 50 atau 90, Bang? Kalau menurut penilaian lu sendiri? Apa yang tadi kita obrolin? Enggak, dari apa yang lu tunjukin di depan kamera dan lu yang sebenarnya itu berapa persen? Oke ya, kita ngomongin real ya. Iya, real. Kita ngomongin based on me ya. Iya, based on you. Buat gua 75%. 75%. Lu? 20. Karena di luar kamera gue orang yang sangat brutal. Oke. Dan itu mungkin kalau buat konten ini mungkin meningkat 50. Bener. Gue tuh orang yang sangat menjaga omongan, menjaga gestur. Gue juga kaget tiba-tiba tadi lu bahas bini lu. Anjing, ini lu mau ngomongin ini nih gitu. Karena tadi kita ngomong cuma minor kan di atas kan. Soalnya kita nggak ngomong One Piece loh. Iya. Yaudah, kita konklusi aja lah ya. Maksudnya kayak tadi yang kita omongin di atas adalah soal bagaimana generasi sekarang itu dalam bersosial media tidak percaya jika satu orang itu mempunyai banyak spektrum. Kayak misalkan kayak gue memutuskan buat monogami sama istri gue, tapi gue support perselingkuhan. Gue tidak bermasalah dengan orang yang berselingkuh gitu. Dan orang-orang yang tidak punya spektrum banyak merasa kalau gue itu melawan opini gue sendiri. Padahal kesetiaan itu milik pribadi, bukan milik banyak orang. Ketika orang memilih untuk berselingkuh, pun tidak membuat saya ingin berselingkuh gitu. Ketika ada orang yang setia pun tidak membuat orang yang berselingkuh pengen jadi setia. Jadi kayak hal-hal yang seperti itu mungkin yang jarang diomongin di sosial media dan jarang juga mau diutarakan sama orang-orang yang mungkin punya keresahan soal hal itu gitu. Betul. Cuman gue sama Ferry ini setuju kalau kita sama-sama pengen kayak sebelum kalian memukul rata seseorang yang mungkin punya opini yang berseberangan sama lu, kalau dia tidak satu sisi sama lu berpikir ulang deh gitu. Lu berpikir banyak sisi dulu sampai akhirnya lu mengutarakan sesuatu kalau sebenarnya apakah benar dia di seberang saya atau memang dia ada di pihak saya gitu. Karena dalam sosial media era sekarang itu yang penting tuh bukan
banyaknya realita yang coba lu buat utarakan, tapi banyaknya engagement yang bisa lu raih dalam satu tweet gitu. Ya mungkin itu yang membuat candu, itu yang membuat lu lupa siapa diri lu, siapa trauma lu, siapa cita-cita lu, siapa kebaikan lu, siapa lu sebenarnya gitu. Cuma karena takut di-cancel, takut dirujak gitu. Yang sebenarnya opini itu tidak 100% diri lu gitu. Tapi kayaknya kalau gua beropini seperti ini jauh lebih aman dibanding kayak gua mengutarakan siapa diri gua gitu. Dan gua boleh berbangga hati ketika apapun yang gua utarakan dalam sosial media adalah 100% semuanya diri gua. Dan gua berharap siapapun yang mengutarakan sesuatu di sosmed, apalagi dengan akun asli mereka, mendapatkan kepuasan dan tidak ada penyesalan ketika apa yang mereka coba buat sampaikan adalah 100% diri mereka yang lain. Percaya tidak percaya, manusia terbagi dalam beberapa spektrum. Kita nggak pernah tahu siapa yang ngomong, emosional, spiritual, intelektual. Kita nggak pernah tahu siapa yang ngomong. Cuman itu masih bagian dari lu. Dan kita setuju tidak ingin memisah-misahkan diri kita. Karena diri kita ada dalam satu badan ya. Iya. Karena bahkan gue nggak punya keberanian yang... Bahkan gue harus akuin gue nggak punya ketransparanan seperti lu gitu. Iya, iya. Entah ya mungkin karena faktor pembentuknya berbeda, Betul. kondisi yang diciptakan Iya. berbeda. Tapi satu hal yang gue pahami, karena baru kenal dengan Bang Uus ini, ya dia orang yang ya A ya A, B yang B gitu. Iya. Kalau lu bilang apakah dengan dia bilang dia mendukung perselingkuhan, bukan berarti dia menyuruh orang untuk selingkuh. Tapi di satu sisi realita yang dia hadapi adalah dia melihat sendiri bagaimana itu terjadi gitu. Iya. Walaupun Iya. beliau adalah orang yang setia, tapi di satu sisi dia berusaha tidak menafikan fakta kalau itu terjadi. Iya. Ketimbang memberi sweet lie, Betul. lu berusaha ngasih tahu, oh inilah yang sebenarnya ada gitu. Daripada gue bilang kayak masih banyak kok orang yang setia, mendingan gue kasih tahu perselingkuhan tuh ada di mana-mana gitu. Jadi seandainya lu bisa bertemu satu, lu bisa lebih mengapresiasi hal itu gitu. Dan ya jadi nggak ngejudge segitu gampang emang. Iya. Itu yang Iya. dipahami Bang Uus, dan gue belajar juga, oh karena beliau ini termasuk orang yang bisa masuk ke dalam circle apapun. Ini anjing emang. Dia bisa nongkrong dengan Raffi Ahmad. Dia bisa nongkrong dengan orang kayak Ferry Irwandi. Dia bisa nongkrong dengan komika, dia bisa nongkrong dengan konten kreator. Iya. Once komika ada satu movement, dia ada di dalam situ. Konten kreator ada movement, dia di dalam situ. Dia bisa sangat mainstream, dia bisa sangat hipster. Jadi gue bisa bilang dia melihat banyak hal gitu. Iya. Jadi kalau lu nggak setuju ya hak lu. Betul. Kedaulatan lu. Betul. Lu mau menghina pun ya kedaulatan lu juga. Betul. Tapi dia berbicara apapun ya kedaulatan dia. Betul. Gitu. Itu yang gua Terima tahu. kasih. Jadi karena gue meminum kopi dan Bang Uus kayaknya meminum air yang berbeda. Jadi Betul. beliau agak-agak goyang sedikit ini. Sangat. Dari tadi saya ngomongin istri saya sudah goyang itu. Ketika alkohol bercampur perasaan sudah tidak bisa netral di situ, sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Lucu banget. Alkohol ketemu logika, it's a good thing, man. Tapi kalau perasaan, tadi tiba-tiba gua nangis nggak bisa, bro, nggak bisa bilang itu. Gue baru aja buat konten itu, Bang. Anjing, berlanjut lagi. Gue baru buat konten itu soal bagaimana logika dan perasaan itu selalu bertentangan dalam chemical di otak kita. Gitu. Yes, selalu itu. Karena... Tapi gue beruntung ya, gue diawali logika, terus berujung perasaan, terus berujung logika lagi, terus berujung lagi perasaan lagi. Tapi memang kita perlu bersyukur tahu, Pak. Iya. Karena obrolan perempuan nggak. Gimana, Bang? Obrolan perempuan nggak pindah-pindah. Oh.
Gua agak takut sih. Tapi saya pikir Anda sebagai seorang orang yang melihat sebuah data ya gitu. Dan data saya cuma dari apa yang saya lihat ya gitu. Anda setuju kan kalau cuma laki-laki yang bisa berpindah dari logika ke perasaan, logika perasaan? Karena gini, insekuritasnya berbeda. Antara perempuan dan laki-laki itu punya insekuritas yang sangat jauh berbeda gitu. Karena society membentuk itu gitu. Yes. Kayak ketika misalnya bicara sederhana soal penampilan. Ketika laki-laki bicara penampilan itu adalah bagaimana mereka dilihat oleh wanita. Betul. Tapi ketika wanita berbicara penampilan, bagaimana mereka dilihat wanita sesama wanita juga. Dan ketika mereka dijudge, ya makanya gue bilang ketika gue punya anak perempuan, gue ngerti kehidupan itu jadi handicap buat dia. Yep. Karena justifikasi itu akan jauh lebih besar daripada apa yang harus dialami oleh laki-laki. Karena semua orang berusaha untuk mengatur perempuan. Jika Anda anak pertamanya laki-laki, saya pikir Anda akan mempertimbangkan untuk punya anak kedua. Karena bisa jadi perempuan. Karena Anda tahu, sebagai orang yang sama-sama pemikir sama seperti saya, punya anak perempuan itu bukan jadi hal yang sangat mudah. Iya. Dan lu pasti juga mikir sama gua, Bang. Kalau lu punya anak perempuan, pasti lu jadi bapak yang sangat protektif. Gue sampai mikir, gua kemarin anak gua digodain sama cowok yang lain. Gue sampai ngeliatin dari ujung kaki ujung kepala. Punya apa lu godain anak gua? Tiba-tiba dari seorang yang open minded menjadi bapak-bapak konservatif. Iya, sangat. Jadi nanti kalau anak ini gua snap gitu kayak. Anak gua diapelin orang, gue suruh anak gua buat kopi dulu yang lama. Gua bilang, apa trik lu anjing? Apa trik lu bangsat? Genetika ibu saya bohai, genetika istri saya bohai. Saya tidak berani punya anak perempuan, Bapak Ferry. Saya tidak berani. Saya Jujur, takut. Waktu gue senang anak gue perempuan, maksudnya. Cuman waktu ini gue nggak pernah cerita sama orang. Ada teman gue namanya Yusa. Yusa itu deket banget. Dia tahu segala buruk, gelap dan hitamnya gue lah. 2 bulan sebelum anak gue lahir, gue ketemu dia. Ya salah. Di situ gue terakhir ingat gue nangis kayak anak kecil terakhir di situ kayak. Sama teman bayi lo itu? Iya. Kalau gue cerita, gue bisa nggak ya ngelindungin anak gue ya? Gue bisa nggak ya ngejagain dia ya? Anak gue tuh perempuan nanti Yus. Nanti kalau dia ketemu laki-laki kayak gue gimana? Kayak gitu-gitu. Jadi dan dia berlaku sangat positif, sangat-sangat. Ya dia nggak ngomong apa-apa, dia cuman. Karena dia ngerti gitu loh kayak. Itu sesuatu yang bahkan ada kan gini Bang. Sedekat-dekatnya kita dengan istri, ada hal yang nggak bisa kita bicarain dengan istri. Tapi kita butuh teman terdekat kita gitu loh. Udah di situ gue tumpahin semuanya. Kekhawatiran, ketakutan, dan segala macam. Makanya gue selalu bilang gitu. Gue mungkin bisa jadi gue jadi pribadi yang gagal, manusia yang gagal, atau bahkan mungkin suami yang gagal. Tapi kalau bisa meminta dan memohon, gue nggak mau jadi bapak yang gagal. Itu sih kayak kalau orang nanya lu mau ngapain sih Vera, apa sih cita-cita besar lu? Cita-cita besar gue cuma satu, gue pengen jadi bapak yang keren buat anak gue. Gue udah pernah ngomong gini, gue bilang kalau gue mati nanti anak gue bisa dengan bangga bilang Ferry Irwandi itu bapak gue gitu. Dan gue selalu terikat sama itu. Anjing, gue hari ini bikin Ferry Irwandi nangis tuh tai sih gue sih. Gue tai sih anjing, gue nggak mau. Gue dari tadi gue nggak apa-apa, gue aja gitu. Jadi kayak tapi ini fatherhood ya. Ini fatherhood ya, anjing. Itu sentimental kalau ngomong. Fatherhood tuh anjing sih. Gue tuh kalau untuk urusan anak selalu mikir kayak segala kesalahan, segala dosa yang gue punya itu tuh sampai sekarang tuh kayak menghantui gitu loh. Iya. Wow, ya Allah, gue selalu ketika gue ada kesempatan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu gue bilang, ya Allah jangan jadikan saya bapak yang gagal gitu. Jadikan saya bapak yang
bisa dibanggain anak saya. Ya, tapi Tuhan punya cheat code. Nih gua ngobrol sama lu ini terakhir ya nih, ini terakhir ya. Bener-bener terakhir ini. Ini benar-benar terakhir ya. Bapak-bapak ya di luar sana yang ngerasa kayak punya masa lalu yang cukup gelap, cukup kayaknya anak gua nggak perlu tahu ini. Percayalah. Gua tuh ini hal-hal yang gua rasain sendiri soalnya. Lu jadi orang tua yang gagal pun lu bisa berhasil. Oh, gimana tuh? Mungkin ini aib sih ya, cuman bokap gue tuh bukan bokap terbaik. Tapi temen bicara lu sekarang hari ini, malam ini, itu hasil didikan dia. Menurut lu bokap gue gagal atau berhasil? Lo berhasil dong. Iya. Tapi menurut gue dia bokap yang gagal. Bahkan sampai hari ini. Ya. Karena gue yang ngerasain langsung kan. Orang cuma bisa lihat, oh berarti orang tua lu bisa ngedidik lu dengan baik. Gue gak mau tuh bang. Sih, itu dia. Gue gak mau. Yang gue gak mau adalah orang lain melihat gue bokap yang berhasil, tapi anak gue nganggap gue bokap yang gagal. Gue lebih, kalau harus milih satu, gue lebih mending dibilang orang bokap yang gagal, tapi anak gue selalu bisa stand up terus bilang fuck you gitu. Bokap gue keren gitu. Dulu gue gitu. Terus sampai akhirnya ada satu momen di hidup gue yang gue bilang kayak, gue capek pura-pura. Bahkan ketika anak lu ngomong bangga sama lu aja, lu tidak boleh 100% langsung percaya, Bapak Ferry. Itulah trikinya jadi seorang bapak. Tapi kalau sama istri, lu sayang sama gue nggak? Ngapain ditanya, nyet? Jadi kalau mungkin kita berbeda di sini, akhirnya kita di akhir dalam video ini kita bertemu sebuah perbedaan dalam hidup. Dimana kalau gue, argumen istri gue yang lebih penting dibanding anak gue. Lu lebih sentimental terhadap kesan yang lu timbulkan ke istri. Oke. I agree to disagree. Ya, itu dia. Maksudnya disinilah dimana kita kayak dari tadi kita kan wah salaman bener nggak? Iya kan? Tapi memang inilah parenthood gitu. Lu tidak bisa membuat orang yang sangat cinta dengan anaknya ngebuat kayak, ayo dong cinta sama istrinya. Enggak. Yang cinta sama istrinya, udahlah sayang sama anak lu. Enggak gitu. Tapi bagaimana kita saling ngisi aja. Lu butuhnya di mana? Dan Lu nggak binary option juga. Lu betul. Cinta sama istri lu bukan berarti lu nggak cinta anak lu kan. Betul. Yang lu sayang banget sama anak lu bukan berarti lu nggak peduli istri lu gitu. Betul. Jangan sampai orang nganggap wah berarti Ferry nggak peduli istrinya atau Uus nggak peduli anak, ya kan nggak gitu itu. Gak boleh ngomong gitu Bang Ferry. SJW nggak punya senjata nanti. SJW kan menantikan ini. Biar nantinya ntar ada ceramah siapa dimasukin. Mengizinkan kalau misalkan punya anak lebih cinta sama anak, jangan sama istri. Istri bisa dicerai gitu. Anak selamanya nggak apa-apa. Lu mau ngasih gua ceramah soal anak itu selamanya gini-gini? Enggak. Ketika anak gua dulu waktu umur 1 tahun 2 tahun nangis, terus kayak, duit tinggal berapa ya? Tinggal 150, mau beli apa nih? Mau beli popok atau beli token? Istri aku yang bilang, ya aku mampu kok sampai pagi nih. Asal ganti popok, asal beli popok. Token gak usah diisi, gak apa-apa.
anak saya mana tahu pengorbanan istri saya untuk seenggaknya pantat dia lembab gitu. Kalau gue bang, gue selalu bilang ke anak gue, lu boleh melawan gue gitu, lu jangan lawan ibu lu gitu. Kalau itu sama. Kalau itu sama saya. Lu boleh nganggap gue jelek tapi jangan nganggap ibu lu jelek. Tai ini spektrum manusia tuh yang lu bahas dari awal tuh tai sih. Tai sih soal bagaimana gue lebih ke istri, lu lebih ke anak gitu. Tapi ketika kita ngajarin ke anak kita tuh sama tuh tai sih. Karena Tai sih. istri gue tuh waktu mengandung anak gue itu mostly dari 1 bulan sampai 9 bulan itu berada di luar kota gitu. Yeah. Gue sampai buatin lagu buat anak gue. Lagunya nama anak gue dan ya salah satu liriknya tuh ya gue bilang dia istri gue tuh gue kontribusinya ke kehidupan lu mungkin 10-20%, tapi dari lu lahir, dari lu di kandungan sampai lahir itu perjuangan ibu lu. Jadi gue nggak pernah marah sama anak gue, nggak pernah, nggak sangat sampai di umur 5 tahun itu nggak pernah gue marah. Tapi waktu umur 6 tahun tuh ada gue marah sama anak gue, dan salah satu yang gue marah itu adalah ketika dia bersikap tidak sebagaimana mestinya dengan ibunya gitu. Itu yang gue kepala gue digelepak, muka gue ditendang. Gue gak marah gue. Gak marah gue. Ketika gue ngeliat, ini mungkin teman-teman juga di sini juga pernah lihat kali. Ini karyawan-karyawan gue ini lumayan lama juga. Ketika Cio nendang bini gue. Sini lu. Ngerasa berhak apa nendang bunda? Habis kan Cio kesel. Nggak boleh. Ayo minta maaf sama bunda. Gue toyor terus sampai minta maaf sama bunda. Ya, minta maaf sama dia. Kalau dia salah sama gue, bodo amat gue mah. Ayo maafin Cio, nggak maafin. Langsung gue mah. Tapi lu nyakitin istri gue. Iya, gila istri banget lah saya. Bukan sebagai ibu ya. Lu nyakitin istri gue. Kayak dia orang lain gitu. Iya, kan dia orang baru. Iya. Anak gue kan orang baru, bener gak? Iya, betul. Iya, lu nyakitin istri gue, panjang urusannya gitu. Minta maaf sama gue, maafin Cio ya, ayah, kalau Cio tadi bandel gini. Iya, udah ayah maafin ya, peluk. Nah, bini gue minta maaf sama bunda, maaf ya, kurang, masa maaf gitu, enggak, maaf gitu, bilang sama bunda, maaf, enggak, terusin sama bunda, enggak boleh kayak gitu sama bunda. Tapi istri lo sendiri ketika harus memilih lu dan anak lo, dia bakal milih siapa? Gue belum pernah tanya sih. Dan itulah dia orang stoik. Dan yang lu harapin, gue penasaran. Ya. Menurut lu yang tadi lu omongin kayak yang lu harapin adalah? Yang lu harapin dia bakal milih lu atau anak lu? Anak gue. That's it. Karena ikatan ibu dengan anak itu jauh lebih kuat daripada ikatan bapak dengan anak. Yeah. Makanya ibu 3 kali. Yeah. Baru ayah. Yeah. Dan itulah peran kita. Lu pernah ngeliat meme yang, iya bang, yang Sanji. Ya balik lagi ke Sanji. Tapi ada meme yang bagus banget. Ada ibu, ada anak. Nah si bapak itu bentengin semua pisau atau peluru atau yang masuk, tapi anak sama istrinya aman. Yang gini ya, yang tentara begini ya. Iya. Yeah. Dan gue nggak peduli apa kata SCW atau apapun lah soal ini. Cuma ya itulah tugas lu sebagai laki-laki. Yeah. Bukan lu bisa kok tanpa merendahkan, tapi lu menghormati. Tanpa merendahkan lu melindungi, tanpa merendahkan lu menjaga gitu. Jangan selalu disamain gitu ketika lu sebagai seorang suami dan sebagai bapak lu mengambil tanggung jawab, lu merasa bukan kontrol ya, kendali diri. Ya merasa lu punya tanggung jawab atas itu, bukan berarti lu merendahkan istri bukan. Karena gue ingat satu perkataan Ibu Sri Mulyani yang paling bagus dulu waktu masih di situ ya.
Dia bilang kayak gini. Sri Mulyani loh, salah satu the most powerful woman in this country lah. Ini bilang kayak gini. Even Ibu Sri Mulyani yang emang perempuan, punya jabatan tinggi, punya kepercayaan tinggi, intelektualitas tinggi, punya persona tinggi, dikenal orang juga, dia ngomong kayak gini. Apakah dia bilang, wah empowerment bla bla bla, enggak. Selalu dia bilang soal kesetaraan itu gini. Laki-laki dan perempuan itu kayak sendal yang berbeda. Oh, itu perumpamaan yang paling kena sih. Jadi buat teman-teman, gue langsung tek gitu ya. Buat perempuan, yang lu butuhin tuh bukan fake support dari sesama perempuan. Karena pada akhirnya semua itu akan kalah dengan satu laki-laki yang mungkin tidak sesuportif perempuan-perempuan kaummu gitu. Tapi kayak, ya yang gue butuhin dari dia gitu. Puzzle yang dilengkapi gitu. Sendal kanan, sendal kiri. Iya, karena kalau kanan semua aneh. Enggak support. Enggak support. Enggak. Harus satu ngadap sini, satu ngadap sini. Yang bisa nolongin perempuan mah bukan perempuan lain. Laki-laki. Iya. Pegang omongan gue. Dan yang bisa nolong laki-laki ya perempuan. Perempuan, udah. Jadi kayak hal yang sudah di set kayak gitu, jangan, maksudnya kayak supremasi gender itu emang nggak ada. Nggak ada. Udah. Lu ngomongin sama orang yang bitter hidupnya, gue sama teman-teman gue cukup gini. Iya, tapi kalau lu ketemu orang yang bahagia dengan pasangannya, gue cukup sama pasangan gue. Nggak perlu dibecek. Jadi buat teman-teman semuanya, dari semua rangkuman apa yang kita obrolin, semoga teman-teman entah dari perempuan, entah laki-laki, entah bapak, entah ibu, menyadari kalau bagaimana satu peran dan lainnya itu tidak ada yang pernah berat sebelah gitu. Masing-masing itu punya peranan masing-masing. Dan bagaimana kalian mengkomunikasikan itu ke pasangan kalian, ke teman kalian, ke karir kalian gitu. Karena yang tadi kita bahas udah dari karir, popularitas, keluarga, pasangan, anak, sampai anak nih, anjing banget emang nih obrolan. Sampai dia nanya, "Us, ini sebenarnya berapa? Durasinya berapa sih?" Nggak tahu, karena ini konten ngobrol gitu. Cuman gue ngasih batasan 3 jam sih gitu. Jadi kayak ini udah mau 3 jam, udah lebih ya malah ya. Udah lebih, ini rekor baru berarti lebih dari 3 jam ya. Baskara berapa? Baskara 3 jam setengah. Jadi kayak mungkin buat teman-teman yang sekarang mungkin mempertanyakan siapa dia, siapa gua. Dan gue juga tidak menyangka kalau Bapak Ferry ini seangkatan saya, satu. Yang kedua Karena adalah gua terlihat lebih muda kan? Lebih tua dong. Lu tanya kru deh, Bang. Yeah. Lu kira dia umur 35, 40 kan? Iya anjing. Satu. Dua. Berarti lu ngerasa gue lebih tua dari dia? Iya. Astagfirullahaladzim. Karena udah lama pan anjing. Jadi kayak apapun yang terjadi dulu ini seorang Ferry Irwandi, seorang Uus gitu, yang dari tadi kita ngomongin hal-hal yang mungkin menurut lu nggak ada poinnya. Karena memang poinnya buat orang yang nyari poinnya sih. Jadi kayak terserah lu kebutuhan lu apa, lu mau lihat soal karir, popularitas, soal kerjaan, soal tanggung jawab, soal menjadi seorang suami, bagaimana seorang suami ke istri, ke anak gitu. Mungkin ini akan menjadi sebuah titik terang, ternyata masih ada laki-laki seperti itu, tapi realita tidak gitu. Jadi semoga aja kalian berbahagia dengan hidup kalian masing-masing. Kalau ada yang perlu dirubah berarti harus diobrolin dulu. Nggak bisa mungkin langsung berubah. Jadi ya mungkin buat Bapak Ferry saya ucapkan terima kasih karena banyak sharingnya yang hari ini sangat terserah lah orang lain bilang ini obrolannya biasa aja. Karena menurut saya ini hari ini mind blowing. Setelah berpuasa saya bertemu dengan Anda. Ini pertemuan sangat mind blowing gitu. Ternyata saya tidak menyadari kalau banyak hal yang relate dengan hidup Anda gitu. Sangat banyak. Saya tidak menyadari juga kalau ternyata istri kita serupa. Tough love tai gitu, yang kayak nggak peduli, ngapain sini, padahal senang juga gitu.
berbeda di antara soal bagaimana memandang anak dan istri, tapi dua-duanya it's okay. Buat teman-teman juga nggak masalah. Gua sama Bapak Ferry juga tidak menjadi kayak, "Ih, apaan lebih bela anak? Ih, apaan lebih bela istri?" Yang padahal semuanya itu saling berkaitan gitu. Jadi kayak, ya untuk hari ini saya cukupkan saja. Buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat teman-teman yang akan berumah tangga atau ingin berkarir gitu, semuanya ada di sini dan semoga apapun yang diobrolin hari ini, setidaknya ada satu hal yang berguna buat teman-teman yang nonton ya. Bapak Ferry terima kasih. Makasih Bang Us. Terima Thank kasih. you. Terima kasih. Assalamualaikum.